Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yang diberkati boleh lambaikan kedua tangannya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita Yesus. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memperhatikan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita doa ya. Engkau baik Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Dan pada pagi hari ini kami akan melihat penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus berkati doa pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
bagiku. Sama-sama angkat kedua tangan, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Amin, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih lagi katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, puji Dia, sembah Dia, agungkan nama Tuhan. Mengalir bersama di dalam kasih setia-Nya. Biar kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir bagimu pagi hari ini. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang menuntunmu melalui api, melalui gunung lembah yang terjal, yang suram. Dia berkuasa, Dia Bapa yang sungguh baik. Dia mengerti, Dia memahami. Kau Bapa kami yang kami agungkan, yang kami tinggikan selamanya. Yesus, haleluya.
memandang wajah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami tinggikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, katakan, dan berseru, pertolonganku. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Engkau menolong setiap kami. Pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Angkat tanganmu, katakan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan ku berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Yo, lebih lagi, kita sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, you say, pertolonganku. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kau yang layak, Dia layak terima pujian dan hormat. Bapa, berkati kami. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar tuntunan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap diberkati. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Yo. Ya, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayo admin, semangat. Mana nih? Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, di bulan September 2023 ini visi kita adalah belajar dari Yesus. Katakan, saya mau belajar dari Yesus. Sebab hanya Yesuslah pribadi yang begitu sempurna, ya, yang telah menebus kita. Dia tidak berdosa, Dia setia akan panggilannya. Dia berkata, aku harus setia dalam penderitaanku, karena untuk itulah aku diutus ke dunia, supaya menebus dosa-dosa umat manusia. Wow, luar biasa sekali. Ya, siapa di sini yang mengagumi pribadi Yesus? Boleh lambaikan tangan. Wah, kita semua mengagumi ya. Kita mengagumi, kita adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus yang setia. Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat bagaimana ya teladan Yesus ini buat setiap kita. Saya begitu terkesan setiap kali pengajaran Yesus itu membuat saya terpana. Perkataannya belum pernah seperti para nabi yang lainnya. Semua perkataan Yesus diambil. Semua perkataan Yesus bahkan diuji. Silahkan diuji Bapak Ibu Saudara. Perkataan Yesus itu ya membuat kita melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Wow, luar biasa sekali. Ya, kita sudah belajar Yesus dicobai Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan baca di sini. Kita akan lihat berurutan ya. Matius pasal 4 kita buka. Admin bisa buka. Matius pasal 4 ayat yang ke-12. Iya, yuk kita baca sama-sama. Yesus tampil di Galilea. Tetapi pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Nah, ya. Ayat yang ke-13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut,
telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga ini? Kalau dalam terjemahan lain itu dikatakan begini, bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ya. Artinya Allah akan memerintah sebagai raja. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yesus berkata dalam terjemahan baru ya, kalau kita lihat. Dia harus tampil ke Galilea. Ya, daerah Galilea ini. Nah, dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dan dia menyampaikan nubuatan Nabi Yesaya. Artinya begini, selama hidup Yesus belajar tentang kitab suci. Dia belajar tentang kitab suci selama bertahun-tahun, walaupun dia tahu semuanya karena dia Tuhan. Tetapi dia belajar, ya, dia belajar untuk mendalami firman Allah, kitab suci. Pada waktu itu perjanjian baru belum ada. Yang ada baru ya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan semua perjanjian lama, tulisan-tulisan para nabi. Dan Yesus belajar itu. Dia belajar, ya, dia membaca, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia tahu cara membaca firman Allah. Kalau orang tersebut tidak pandai membaca, ya, tidak mungkin diizinkan oleh imam untuk membaca kitab suci. Ya, waktu itu kitab suci bukan berbentuk seperti buku, tidak. Seperti kitab LAI itu tidak. Tetapi berupa gulungan-gulungan tulisan. Mungkin ya satu pasal atau satu perikop, satu gulungan. Ada juga yang satu pasal beberapa gulungan. Dan mereka harus tahu bagaimana menandakan ini kitab Yeremia, ini kitab Kejadian, ini kitab Nabi Musa, ya. Pada waktu itu mungkin namanya bukan kitab Kejadian tapi tulisan Musa. Ya kan, kitab Nabi Musa. Ya. Nah, cara membacanya ada. Tidak boleh sembarangan. Oleh sebab itu kita lihat Yesus ini sungguh terpelajar. Siapa bilang dia tidak terpelajar? Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara ya? Yesus itu terpelajar, sangat terpelajar, dan dia hati-hati di dalam membaca firman Allah. Dan yang paling penting adalah nubuatan Nabi Yesaya digenapi setelah 700 tahun kira-kira. Nabi Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus hadir. Saya mau tanya, 7 abad itu sebentar atau lama? Lama ya. Lama itu. 700 tahun. Manusia hidup katakanlah pada waktu itu maksimal 80 sampai 100 tahun. Tetapi ini 700 tahun setelah Yesaya bernubuat, barulah perkataan ini digenapi, di mana tanah yang gelap gulita, orang-orang yang diam di dalamnya, yang hidup dalam kegelapan, melihat terang. Makanya Yesus menyingkir ke sana dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan melayani. Dan sejak waktu itulah Yesus memberitakan ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, sebab Allah akan memerintah sebagai raja. Ketika kita percaya, Yesus memerintah dalam hati kita. Ketika Yesus memerintah dalam hati kita, kita akan hidup di dalam ketenangan, damai sejahtera, berkat-berkatnya yang melimpah,
penyertaannya yang sempurna. Katakan amin. Ketika Yesus memerintah dalam hati kita, kita akan mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah tujuan Allah, di mana kerajaannya harus datang di muka bumi. Katakan amin. Nah, kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-18. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat yang ke-18 boleh dibuka ya. Matius pasal 4 ayat yang ke-18 tadi. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang mereka menebarkan jala di danau mereka, sebab mereka penjala ikan. Petrus yang disebut awal namanya adalah Simon ya. Petrus ini dikasih nama oleh Yesus setelah menjadi murid. Dan Andreas saudaranya, adiknya, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka memang penjala ikan. Ayat yang ke-19. Ini kita melihat bagaimana Petrus dan Andreas mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, ayat 19, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat yang ke-20 yang mengagetkan kita, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Coba agak di zoom lagi. Mereka berdua langsung meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Wow. Baru pertama kali berjumpa dengan Yesus, mereka berdua langsung meninggalkan jalannya, nggak tahu ikannya masih ada atau enggak di situ, dan pergi mengikut Yesus. Wah, luar biasa sekali. Mereka meninggalkan jalannya di situ, mereka nggak pusingin pekerjaan mereka di sekuler, dan mereka mengikut Yesus. Ini mengingatkan kita akan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kalau kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mari persilakan Yesus untuk menjamah hidupmu. Persilakan Yesus untuk mengubah hatimu, supaya engkau mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana Simon dan Andreas ini, ingat baik-baik, Yesus yang datang kepada mereka. Yesus yang mencari manusia, bukan Simon dan Andreas yang datang lebih dulu kepada Yesus. No. Tapi dengan segala kerendahan hati, di mana Yesus mencari murid-muridnya. Dia menentukan murid-muridnya. Kalau hari ini engkau bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya Tuhan Yesus yang memilihmu. Katakan amin. Bukan kamu yang memilih diri sendiri. Dan itu berarti engkau adalah orang-orang yang berhak menerima kerajaan Allah, baik di bumi maupun di sorga nanti. Katakan amin. Engkau menerima kuasa. Engkau memiliki masalah. Ya, kemarin kita sudah dikasih tahu, diajar sama Pendeta Sumerman, bahwa aktifkan fasilitas kerajaan Allah. Pakai kuasa itu. Kerajaan Allah berbicara kuasa, otoritas. Kuasa itu kita perlukan supaya kita bisa melakukan banyak perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Dia akan menuntun hidup kita. Dia menjadi raja di dalam hati kita. Dia bertata dalam hati kita. Simon dan Andreas meninggalkan beban-beban hidupnya dan dia pergi mengikut Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya. Dan kita tahu bagaimana Petrus dan Andreas, mereka dan semua para murid, ya, 11 ditambah 1. Kan 12, Pak. Iya, kan satunya kan mati, bunuh diri. Dan digantikan oleh yang lain. Ya. Digantikan oleh yang lain. Dan mereka hidup tetap setia mengiring Tuhan. Karena mereka sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari-hari ini kalau kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mari alami itu. Pak, gimana sih rasanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ketika engkau datang kepada Tuhan, berdoa, engkau menyembah, engkau merasakan kasih-Nya yang melingkupi semua hidupmu. Whole your life. Semua hidupmu, seluruh hidupmu, seluruh susunan batinmu, seluruh jiwamu dan rohmu, engkau merasakan bagaimana Dia datang sebagai Raja, sebagai seorang Bapa, sebagai seorang sahabat yang memastikan engkau selamat di dalam nama-Nya. Engkau mengalami kesembuhan batin. Engkau mengalami perjumpaan di dalam bayanganmu, di dalam imajinasimu, di dalam hatimu. Engkau melihat terang, engkau melihat Tuhan, dan engkau merasakan kehangatan kasih Allah. Sampai-sampai dapat membuatmu menangis. Bahkan resting atau rebah. Ada orang-orang yang mendoakanmu. Mungkin dalam ibadah raya engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan bahkan engkau bisa mendengar suara Tuhan baik di dalam hatimu maupun di dalam telingamu. Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan walaupun caranya agak nggak enak sebenarnya. Tetapi itulah kemuliaan Allah yang mengakibatkan matanya buta di dalam 3 hari. Karena apa? Karena dia memang menganiaya umat-umat Allah pada waktu itu. Dan dia harus mengalami perjumpaan pribadi. Ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di tengah jalan, dia meninggalkan semua beban-bebannya. Dia meninggalkan semua dosa-dosanya dan tidak berkompromi dengan dosa-dosanya. Dia meninggalkan kolega-koleganya. Dia meninggalkan semua relasi-relasinya yang dia percaya selama ini. Dia meninggalkan komunitas-komunitas yang lama yang tidak membangun rohnya dan selalu menghakimi orang. Dia meninggalkan itu. Artinya dia meninggalkan kehidupan lama dan mengikut Tuhan. Ketika seorang nabi menyembuhkan matanya dan dia dapat melihat, sejak itulah mulai dia mengalami di mana yang disebut memikul salib. Dan sampai matinya dia tetap setia. Dan sampai hari ini kita semua bisa belajar dan menikmati karya-karya Roh Kudus lewat tulisan Paulus, Petrus, dan yang lain. Ayat ini berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau Petrus dikatakan, kamu itu penjala manusia. Andreas dikatakan, kamu penjala manusia. Semua para muridnya dikatakan, kamu penjala manusia. Saya juga mau katakan, engkau dan saya juga adalah penjala manusia. Katakan amin.
Siapa di sini yang mau membawa jiwa-jiwa? Coba di view galeri ya. Siapa di sini yang mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Ya, semua kita mau membawa jiwa-jiwa kepada Allah. Kalau kita mau membawa jiwa-jiwa kepada Allah, kemungkinan besar ya Anda telah berjumpa dengan Tuhan. Ya. Ayo ini para murid AMD ini, ayo on cam, on cam. Ini jangan sampai tidur ya. Nggak boleh. Coba view galeri dulu, view galeri dulu. Ayo on cam. Dengar baik, jangan sambil tiduran. Ini direkam loh ini, nanti diupload ini. Biar malu Anda. Ayo, mana nih murid AMD? Mana nih murid AMD? Ah, ini udah mimpi ini. Suara saya jadi kayak suara jauh 1 kilometer jauhnya. Mana ini? Edwan, Sinaria, Marisa. Siapa lagi nih? Lukas. Ayo, mana murid AMD? On cam, Aca. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan selalu jatuh bangun di dalam dosa. Ayat ini berkata, mari ikutlah aku. Ketika kita mau mengikuti Tuhan, artinya kita mau dibentuk. Artinya kita mau berproses. Artinya kita mau bertumbuh. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, artinya kita membiarkan Allah bekerja memulihkan hati kita. Biarkan Allah memulihkan hidup kita. Yang dulunya hidup kita terkesan flat, bahkan terus turun. Jiwa kita mengalami kerusakan, bahkan hampir permanen. Tetapi ketika kita membiarkan Allah bertahta dalam hidup kita, kita akan mengalami pemulihan. Tidak akan pernah Dia meninggalkan sedetik pun setiap kita milik kepunyaannya. Yesus, pagi hari ini kita belajar dari Yesus bahwa yang pertama, Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita sudah Kristen, kita perlu bertobat setiap hari dari semua dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita ini ya salah berespon. Kita ini salah menanggapi. Kita ini masih ada sisi gelap. Sekalipun Anda pendeta, masih ada sisi gelap. Oleh sebab itu, kalau saya mau bertobat setiap hari dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Ampuni pikiran saya ini. Ampuni hati saya ini. Ampuni mulut bibir saya ini. Ampuni perbuatan saya ini. Saya minta ampun kepada Tuhan. Koreksi saya, bentuk saya, ajar saya, supaya saya di dalam tracknya Tuhan. Kalau saya masih mau berbicara dan berdoa seperti itu kepada Allah Bapa setiap hari, bukankah Bapak Ibu Saudara juga harus seperti itu? Jangan sampai kita meninggikan diri. Sebab kita melihat bagaimana Yesus tampil di depan bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Mereka tersesat seperti domba yang tidak punya gembala. Ya memang betul.
Dan Yesus tampil ke sana. Dia yang mencari orang-orang tersebut. Dan dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Dia menginjil. Dia menginjil. Kekuatan Allah ada dalam Injil. Wow. Kalau engkau tidak kuat hari-hari ini, merasa lemah hari-hari ini, baca firman Tuhan. Renungkan kitab Injil. Renungkan berita Injil yang membuatmu akan semakin kuat. Ketika engkau mengerti tentang Injil, engkau tidak akan salah berespon. Kemungkinan hidupmu kosong. Kemungkinan engkau mengalami yang namanya membiarkan setan menguasai hatimu. Bersihkan itu setiap hari. Harus setiap hari. Tidak boleh sekali seumur hidup. Setiap hari. Jangan pikir kadang-kadang orang itu terkesannya rohani. Ternyata dia sombong rohani. Dan dia berkata, "Wow, ini karena saya ini. Ini karena saya ini. Oh, ini saya ini. Semua saya, aku, dan aku." Ingatlah, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sama-sama nyanyikan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kepada keluarga kita, kepada sanak keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang lain, seharusnya kita berkata, semua karena anugerahnya, maka saya bisa melayani. Semua karena anugerahnya, maka saya bisa bertobat. Semua karena anugerahnya, semua karena Dia yang mencari saya. Ya, di ayat yang ke-19 di perikop selanjutnya ini, kita belajar tentang Yesus yang lebih dahulu mencari kita. Bukan kita yang mencari Yesus lebih dahulu. Lebih dahulu. Ya. Yesus yang mencari kita lebih dahulu. Dia yang mengajak kita. Tuhan mana sih yang seperti Dia? Tidak ada. Kalau engkau lemah hari-hari ini, baca perkataan Yesus. Baca perkataan Yesus. Maknai setiap kata demi kata. Setiap kalimat demi kalimat. Setiap frasa demi frasa. Begitu dalam. Begitu murni. Dan sungguh elegan perkataannya. Perkataannya bukan perkataan murahan. Makanya oleh sebab itu kita mau bulan ini, mungkin sampai bulan depan, kita belajar dari Yesus. Ada banyak orang Kristen yang hanya Kristen di KTP, tetapi tidak mempercayai seluruh perkataan Yesus, bahkan seluruh isi firman Allah.
Mari alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak bisa mengampuni dan selalu mengingat kesalahan orang, itu artinya engkau tersesat. Tuhan berkata, bertobatlah. Kalau engkau selalu mengagung-agungkan karaktermu, mengagung-agungkan jiwamu, baik jiwamu baik hati atau jiwamu yang saya ini gini. Hati-hati, kemungkinan besar engkau sedang tersesat. Dan hampir semua orang di sekelilingmu menjadi korban. Kemungkinan engkau sedang tersesat. Walaupun di KTP-mu Kristen. Datang sama Tuhan. Bertobat. Dan kita harus tahu. Dia yang lebih dahulu mencari kita. Dan kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen ini hanya memakai standar hidupnya sendiri. Dan standar itu yang dia pakai untuk menghakimi orang lain. Untuk menilai. Seharusnya kita memakai standar firman Allah. Standar diri sendiri boleh nggak Pak dipakai? Boleh. Tetapi tidak melebihi firman Allah. Silakan, misalnya Anda mencari pegawai yang sesuai standar Anda. Boleh. Tetapi jangan sampai melebihi firman Allah. Artinya standarmu lah yang engkau agung-agungkan. Yang engkau tebar sana sini. No. Kita harus menebar firman Tuhan. Belajar dan belajar. Ya. Saya mau kasih tahu. Seseorang bisa terluka hatinya. Yang pertama, kemungkinan besar karena orang lain memang ingin menyakiti hatinya. Dan dia membiarkan hatinya terluka. Yang kedua, kemungkinan besar orang lain tidak ada untuk menyakiti hatinya. Tetapi dianya yang salah menduga, salah berespon. Dan dia membiarkan hatinya terluka oleh asumsi yang ada. Kalau engkau hari-hari ini terluka, Tuhan bilang bertobat dan ikut Tuhan. Dua kata kita belajar pagi hari ini. Bertobat dan ikutlah Tuhan. Katakan bertobat, ikut Tuhan. Amin. Belajar dari Yesus. Orang-orang lain menyakiti hatinya. Tetapi dia tidak membiarkan hatinya tersakiti. Kalau dia membiarkan hatinya tersakiti, pandai-pandai waktu itu Yesus kalau dia tersinggung dan dia membiarkan api turun dari langit, habis semua orang Israel. Tinggal dia seorang diri. Tetapi apakah itu yang Yesus lakukan? Tidak. Dia menjaga hatinya dan dia tidak membiarkan dirinya terluka. Dia mau menyampaikan kepada kita, bertobatlah, ikutlah aku. Mari kita ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bertobat sama-sama. Kita mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebagaimana Simon dan Andreas. Simon itu Petrus ya. Dan Andreas. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka meninggalkan beban-beban hidupnya, jalannya, ikannya mereka tinggalkan. Dan mereka pergi mengikut Yesus. Wow. Luar biasa. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan ya. Dia Tuhan yang mengerti hidupmu. Sekalipun engkau berdosa, sekalipun engkau komplain dengan dia, dia masih mengertimu. Bila
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita perlu datang kepada Tuhan. Mari pagi hari ini, walaupun dalam situasi online, buka hatimu, serahkan beban-bebanmu kepada Tuhan. Bicara kepada Dia. Biar kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
beban-beban kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang kami lewati. Umat-umat-Mu memerlukan pemulihan daripada-Mu. Setiap kami memiliki persoalan. Setiap kami memiliki beban hidup. Setiap kami Tuhan, kami sadar kami harus belajar untuk mengekang kedagingan kami, bahkan mematikan kedagingan kami. Bapa, tolong kami yang mudah tersinggung ini. Tolong kami yang mudah sakit hati ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat di jalan-Mu. Kami berdoa biar Roh-Mu yang menguasai kami. Ampuni kami, kami mau bertobat pagi hari ini. Kami mau berjumpa dengan-Mu. Kami mau mengalami kasih-Mu. Ampuni setiap umat-umat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat dari jalan kami yang jahat. Kami mau berbalik kepada Engkau. Kami mau Tuhan mengalami pemulihan hati dan jiwa kami. Sembuhkan, sembuhkan, pulihkan jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Berkati firman Allah yang kami pelajari pagi hari ini. Tolong setiap kami. Tolong setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami minta kesediaan untuk Ibu Kartini berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Urabata karala bayarala besantayarala. Urabata karala bayarala. Urabata karala bayarala besanda. Bapa, kami datang ke hadap, dengarkan firman-Mu, biarkan firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Sekarang ini Bapa, kami membawa bangsa-bangsa kami di hadapan-Mu. Kami melepaskan bangsa Indonesia, kami melepaskan berkat terbaik untuk bangsa kami. Biarkan bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Biarkan bangsa kami takut akan Engkau Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai menteri-menteri dan tingkat-tingkat provinsi sampai ke daerah dan RT RW-nya Bapak. Tuhan berkati, biarkan Bapak berikan hati yang takut akan Engkau. Biarkan keputusan yang mereka ambil adalah untuk berpihak kepada masyarakat. Ya Bapak, inilah hidup kami bawa di hadapan-Mu. Biarkan Roh-Mu yang kudus itu melayang-layang di atas bangsa kami. Biarkan roh kemuliaan-Mu Bapak. Bapak, luputkanlah bangsa kami dari kesesakan besar. Bapak, berikanlah hati yang benar di hadapan bangsa-bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami kemuliaan-Mu. Bangsa-bangsa kami mengalami revival bagi-Mu Bapa. Ya Bapa, biarkan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, bangsa kami ke jalan-Mu yang benar. Bapa, berkati juga untuk kota kami Palangkaraya, seluruh Kalimantan Tengah Bapa. Luputkan bangsa kami ini Bapa dari bahaya kebakaran, asap, bencana asap. Biarkan Bapa yang mengendalikan semuanya. Tuhan kendalikan semuanya. Berkati Bapa peternakan,
hasil tambangnya, peternakan, perikanannya juga Bapak. Tuhan, biarkanlah lumbung-lumbung kami, lumbung-lumbung padi kami tercukupi, sandang pangan kami tercukupi, jauhkan dari bangsa kami dan provinsi kami dari bahaya kekeringan Bapak. Turunkan hujan bagi bangsa kami Bapak. Oh Bapak, Engkaulah yang kami sembah, yang kami puji. Engkau yang selalu mendengar seruan doa kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja-gereja di seluruh bangsa dan seluruh kami. Satukanlah kami Bapak dalam namamu. Satukanlah hati kami, biarkan kami bergandeng tangan, membangun kerajaanmu, membangun tubuh Kristus. Biarkan kami selalu bersatu padu dan tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perpecahan di antara kami. Biarkan Roh-Mu yang kudus menyatukan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya di dunia ini Bapak. Juga kami juga berdoa Bapak untuk Pastor Alfa dan Pastor Eni, untuk Bapak Gembala kami. Bapak, berikanlah urapan baru, minyak baru, anggur baru setiap hari bagi mereka Bapak. Biarkan Roh-Mu yang kudus itu selalu menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Beri mereka kesehatan, berkati hidup mereka Bapak. Cukupkan semua apapun yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Bapak, kemanapun kakinya melangkah akan jadi berkat bagi orang lain dan jadi berkat bagi diri mereka sendiri. Kami juga berdoa untuk Pak Sumerman yang ada di Sungai Tatas. Tuhan berkati kesehatannya, berkati pelayanan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya Bapak. Juga pembangunan gereja di Giobos, Tuhan cukupkan semuanya. Biarkan kemuliaan dinyatakan tempat itu. Biarkan di tempat itu dijadikan tempat penyembahan-Mu yang sempurna di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk basecamp kami. Biarkan perkenanan-Mu selalu hadir dalam basecamp kami ini Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada hadir di sini. Baik yang di Zoom, di YouTube. Tuhan, biarkanlah Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami, mengubah hati kami. Mengubah setiap hati kami. Semuanya selalu ada di jalan kebenaran-Mu. Biarkan hidup lama kami dimatikan. Biarkan hidup kami yang baru. Kami berkurang, Yesuslah yang bertambah di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah seruan doa kami. Biarkanlah kami selalu hidup di jalan-Mu. Pegang tangan kami, Bapa, jangan lepaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini yang Bapa ajarkan seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Serahkan ke Pastor Alfa. Amin. Terima kasih, Bu. Iya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesetiaannya, tetap mengikuti morning prayer ya. Terima kasih juga untuk seluruh sidang jemaat dan murid AMD ya yang mau ikut dan mau dibentuk dan terutama juga mau on cam ya. Saya curiga nih lama-lama off cam pasti tidur. Ya, ya oke. Tapi ya nggak apa-apa sih. Silahkan aja tidur. Cuman mau ditegur aja, ya. Jangan, jangan, jangan tidur ya. Wah ini saya salut nih sama si Aca ini dari Medan, ya. Yang dia bukan Kristen, tetapi dia mau menjadi Kristen, ya. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Wah luar biasa. Nah, ini yang lain ini. Kemana ini? Ke toilet masa 1 jam. Ayo, ya. Jangan off cam. Harus on cam. Supaya apa? Supaya kita bisa pantau. Ya, oke. Terima kasih buat semuanya dan pengumuman hari ini, siang ini kita akan ada komsel online bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut silahkan nanti gabung ya. Dan kita akan membahas satu tema yang menarik, yang apa, yang penting ya seperti minggu-minggu lalu ya.
cukup menarik untuk kita bahas. Oke, itu saja, dan besok hari Minggu kita ibadah jam 9 pagi di base camp dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sumerman dan besok ada perjamuan kudus. Oke, itu saja. Ya, ini sudah lama nih nggak ketemu sama Pak Yohanes Subandri nih ya. Wah, kapan Pak main Pak? Ya, ya. Oke, itu aja ya. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yuk kita sapa semuanya yuk. Tuhan berkati. Shalom. Shalom semuanya. Salam Pastor. Shalom. Salam berkati. Yesus memberkati. Salam Deren, tuh sana Deren. Salam semuanya. Nah, salam. Salam dengan aku. Salam. Selamat pagi. Ini Deren. Oh, ini anak-anak nih. Tuh, Nah, bertiga tuh ya. Anak ini. Mana Sean? Pak Daud. Salam Glenn. Jangan. Salam Deren. Salam Caca. Salam Pak Robi. Salam semuanya. Mohon dukungan doanya dulu Pastor untuk Caca malam tadi Kenapa dia Pak? ada panas sedikit. Ini masih 71. Kayaknya oleh ucap ya. Oh, Caca. Caca lagi demam. Iya, Lagi demam. Sejak kapan demamnya Pak? malam tadi aja pas pulang kita pulang. Oh, Kayak apa gitu. oh, mana Pak? Kita doakan yuk Pak, yuk. Mana? Caca ya. Yuk, kita doakan Caca. Saya mau mute doain dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Iya. Oke, Pak Daud. Mana nih Pak Daud ini bentar. Aduh, Fir, gimana caranya unmute Pak Daud ini, Fir? Mana sih Pak Daud ini? Kenapa nama Pak Daud kok tidak ada? Oh, udah. Oh iya. Ya. Oh, di atas ya. Oh, kan di spotlight di atas. Oke. Yuk, mana Caca? Yuk kita doa. Ya, dalam nama Yesus kami berdoa buat Caca. Dia agak demam dan saat ini kami berdoa suhu tubuhnya normal 36,5, 36,6 dan tidak ada radang, tidak ada sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami minta, di dalam nama Yesus berkati Caca sembuh dan dia bisa ibadah, bisa sekolah minggu. Kami minta Tuhan demi nama Yesus, setiap pekerjaan setan kami tolak dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang terjadi. Berikan hikmat, berikan kekuatan juga buat satu keluarga, tutup bungkus, jauhkan dari virus, bakteri dan jamur dalam nama Yesus dan juga semua infeksi. Haleluya. Amin. Caca cepat sembuh. Iya. Iya 7. Oke, pasti turun. Banyak kasih air putih ya Pak? Iya, Sesering mungkin lah. makanya tadi bola ngeliatin dia karena agak rewel tadi. Iya Pak, iya. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya. Yo, Tuhan berkati. Salam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi. Pak Subandri, Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan. Paulus, Jeremy, Pak Haji Bu Suri. Pagi Bu Suri. Semuanya. Pagi Pak Robi. Tuhan Yesus menyertaimu ya Firna. Oxford. Pak Subandri, sekali-sekali main sini Pak Subandri. Siap. Siap Pak Robi, siap. Ya. Grup Cahu. Kangen rasanya Pak. Bandri dan Kangen sekali ya. Aduh,
Nah, apa kata anu? Iya. Bu Saina, semangat Bu Saina di Jayapura. Hari ini meningkat konsumennya Bu Saina. Laku Ya. banyak. Ya, bukan main lah. Halo Bu Sister Eni. Ya. Shalom Bu. Ya, Tuhan berkati. Kemarin itu Nehemia Gio ulang tahun. Selamat ulang tahun Gio. Yang mana ini? Mana lagi yo? Ini Gio ini. Mana? Mana sih caranya? Kok? Oh, Gio nggak bisa ini, nggak bisa di spotlight karena dia matiin. Gio, kau jangan tidur Gio. Sini kau Gio, kita berdoa dulu Gio. Ah, ini dia ulang tahun kemarin dia ini. Dia ulang tahun yang ke-30 ya Gio ya. Ayo kita berdoa yuk. Bapa, kami berdoa untuk Nehemia Gio. Dia perlu tuntunan Tuhan, berkati dalam ulang tahunnya, biar dia mengalami kekuatan, dia mengalami hikmat, dan dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati cita-citanya, biar dia terus berharap kepada Tuhan, buat keluarganya bisa mengenal Yesus lewat kehidupan anakmu ini. Terima kasih Bapa, Engkau menjagai dia keluar masuk rumahnya, tutup bungkus dan jauhkan dari yang jahat, biar pergaulannya selalu di dalam hadirat Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Happy birthday bro. Happy birthday. Ya, Makasih Pastor. Ulang tahun lagi ya. sama-sama. Bebas video gitu. Berkati. Oke, semangat semua ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Bu Saina terus berjuang ya Bu. Wah ini pejuang ekonomi luar biasa nih Bu Saina nih. Semangat Bu, semangat. Wis. Semangat. Saya mohon doa Pastor dengan semua komunitas karena Erik itu tadi malam jam 2 dia mabuk-mabuk. Padahal dia belum sembuh, operasinya itu masih baru berapa bulan operasi. Tapi saya bersuka cita karena saya sudah di dalam Tuhan, saya nggak berpikir apa-apa, tidak ada hidup saya di luar, tanpa semangat apapun yang terjadi pasti saya kuat. Oke Bu, apa namanya, Erik tinggal di situ atau tinggal di rumah yang lain Bu? Tinggal di situ ya. Dia bawa teman-teman kah mabuk-mabuknya? Enggak, di luar. Baru datang muntah-muntah jam 2. Oke, yuk kita doa yuk. Oh, makanya Ibu telepon saya ya? Oke. Ya Bu. Yuk kita doakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak kami berdoa, kuatkan anak hamba-Mu ini. Kuatkan dia Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Saina Sirait. Semua kita angkat tangan ya, kita angkat tangan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuatkan beliau dalam nama Yesus. Ibu Saina Sirait diberkati, ditolong Tuhan. Dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan, anaknya mabuk-mabuk. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan dia dalam nama Yesus, kekuatan daripada Tuhan. Saya melihat Ibu Saina, engkau sudah dibasuh dengan darah Yesus. Artinya engkau kuat menghadapi apapun. Percaya kepada Tuhan. Mengalami pertobatan dalam nama Yesus. Yesus, pertobatan terjadi di dalam nama Yesus, Silakan, pastor ini berdoa khusus untuk beliau. Ikana nama cikara labata kana nama siara labata kana nama yara labata kana nama hora bata kana nama di dalam nama Yesus.
Bapak, hamba berdoa buat Ibu Saina Sirait pada saat ini. Dia datang dengan segala kepedihan hatinya ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau melihat hatinya Bapak. Dia bergumul akan anaknya ya Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Saina Sirait, mengalir kasih, mengalir kekuatan yang baru, mengalir penghiburan yang daripada Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Bapak. Engkau berikan kepada Ibu Saina Sirait saat ini Tuhan, mengalir damai sejahtera Allah, apapun kondisi keadaan yang ada yang dihadapinya saat ini, damai sejahtera Allah akan memberikan kekuatan sehingga ia bisa berdoa, ia tetap tenang menghadapi badai dalam kehidupannya, sehingga ia tetap berdoa, ia tetap mencari Tuhan, ia tetap duduk di kaki Tuhan dan membawa segala beban-bebannya. Angkat Tuhan segala beban-bebannya. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku segala yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini, pagi hari ini, Ibu Saina Sirait datang kepadamu Bapa. Dia membawa segala beban-bebannya. Saat ini Tuhan, Engkau angkat beban-beban itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, berikan dia kelegaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat anaknya Erik Tuhan di dalam nama Yesus, bahwa dia berjumpa dengan Engkau secara pribadi, bahwa dia mengalami pertobatan di dalam nama Yesus. Segala roh kemabukan, roh duniawi, ikatan-ikatan dosa pada saat ini kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, Erik diselamatkan bagi Tuhan. Erik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau mengasihi Erik Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Erik akan mengalami pertobatan di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah Ibu Saina Sirait tetap kuat dan dia tetap berdoa bagi anaknya ya Bapak. Menjadi tiang doa dalam keluarganya. Pakai dia, roh doa mengalir, roh doa mengalir, roh doa mengalir saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala apapun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, Bu Saina tetap kuat ya, tetap semangat ya. Ya, pelan-pelan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ya, memang tidak terlihat Bu, tetapi dia bekerja. Memang tidak mata, dia bekerja. Tapi Bu Saudara, untuk dukungan untuk Bu Saina ya. Kita terus berdoa bagi beliau ini karena dia perlu pertolongan. Walaupun dari jarak yang jauh, tetapi di alam supernaturalnya Tuhan, kita bersama-sama. Haleluya. Oke, Bu. Ya, tetap semangat. Oke, Tuhan berkati. Berkati. Semangat Ya, Bu Tuhan Saina. berkati Bapak Ibu Saudara. Ya, Halo, Pastor ini. ya, shalom. Ya. Salam semuanya. Salam Pak Robi. Ya. Suka sama Ya, kepada Tuhan. ya, tetap kuat Ibu Saina Sirait. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, yang penting Ibu sekarang tetap berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan keluarga Ibu, terlebih khusus anak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, tetap mengasihi, tetap berdoa ya, Bu. Karena kasih mengalahkan kejahatan. Tetap berbuat baik. Ya, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, ya, ini boleh dapat semangat sedikit dari Bu Suri nih. Mungkin Bu Suri bisa menguatkan sedikit Bu Saina, Bu. Ya. Bu Saina, dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
Ya, saya sedang bergumul juga untuk apa yang saya rasakan. Tapi saya dengan kekuatan Tuhan berdoa. Saya tolak, saya tengking dalam nama Yesus. Jadi semuanya apa yang di hadapan kita yang tidak mengenakan, kita percaya Yesus yang bekerja luar biasa untuk kita. Ya, Amin. dan besok saya ada pelayanan di lapas, Pak, jam 8. Kendati pun masih agak lumayan ya sembuh, tapi aturannya ke tempat yang jauh-jauh belum bisa. Tapi saya coba dalam nama Yesus, saya bisa bergerak. Wah. Karena memang saya memang dilibatkan mereka dari majelis ikut ke sana ya. Oke. Kami ikut melayani di lapas besok jam 8. Sudah kumpul di gereja baru itu ke lapas. Kita percaya, Bu. Walaupun kita di tengah kesulitan, kesakitan atau apapun yang kita sedang gumulkan, percaya Yesus ada di atas kita. Dia yang akan menggendong kita. Ibu yakin dan percaya anak Ibu si Erik nanti dia akan bertobat, Bu. Yes. Percaya dan Amin. bertobat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa? Iya, makasih Bu. Mungkin dari Pak Robi, ayo Pak Robi kuatkan beliau, Pak. Hihi. Oke, salam semuanya. Salam. Semangat Bu Senia ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saya kira. Kita serahin, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita aja. Yakin dan percaya. Tunggu saja saatnya. Pasti saya juga percaya itu. Semangat Bu Senia. Semangat. Ini tuh. Ya. Berjalan bareng-bareng, Bu. Anak Ibu bertobat, usaha Ibu terangkat. Amin. Amin. Wih. Ya. Amin. Mantap. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, salam. Halo. Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya.